Apakah kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik. Ini ada ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat ibadah teman-teman. Yesus Yesus. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Saat kau
adik-adik. Hari ini Ibadah Abi bersama Kak Hizkia. dan Kak Feren. Adik-adik, sebelum mulai ibadah hari ini kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami. Pimpin ya Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita puji nama Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa, Kak? Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kak Hizkia akan pimpin kita dalam berdoa. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan agar firman-Mu dapat menjadi rema buat kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Nah adik-adik, kita sering berdoa kan? Adik-adik siapa di sini yang tiap hari berdoa? Apa berdoanya pada saat makan aja? Yang kalau mau tidur siapa yang berdoa? Mau belajar, mau berangkat sekolah siapa yang berdoa? Ya, tentunya kita selalu berdoa senantiasa ya. Nah, adik-adik pernah gak adik-adik berdoa untuk orang lain? Untuk mama, untuk papa, untuk keluarga, untuk teman-teman. Berdoa syafaat buat mereka. Nah, kalau belum pernah, mulai sekarang setelah mendengar firman Tuhan ini, kita akan belajar berdoa syafaat untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk diri kita sendiri aja ya. Biasanya kita bilang, Tuhan berkati saya, berikan saya kepandaian, berikan saya uang jajan yang banyak. Selalu untuk kita diri sendiri aja ya. Kita gak pernah mau memikirkan orang lain. Nah, mulai sekarang kita mau memikirkan orang lain ya. Nah, adik-adik, mengapa sih kita harus berdoa ya? Mengapa kita harus berdoa syafaat? Nah, yuk kita buka di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Nah, ini surat Paulus kepada Timotius di Efesus. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang akan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita.
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin ya untuk firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan mengapa kita harus berdoa syafaat. Nah, karena banyak orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan ya adik-adik ya. Mungkin mama kita belum ke gereja, papa kita belum ke gereja, teman di sekolah kita belum ke gereja ya. Mungkin juga teman-teman kita sedang sakit ya. Kita terbeban untuk berdoa untuk mereka. Nah, Kak Frida mau kesaksian nih. Waktu bulan Januari, Kak Frida ke pasar pagi, biasa belanja. Kalau nggak belanja buat di sekolah minggu, belanja untuk di sekolah ya. Nah, ditugaskan belanja ke pasar pagi. Hari itu belanjaannya banyak sekali. Nah ya, waktu itu bukan Januari tapi Desember. Menjelang Natal ya, belanja untuk hadiah Natal. Nah, berat sekali ya. Waduh, gimana ya? Mau panggil Gojek, bawaan banyak sekali ya. Ribet panggil-panggil. Tapi akhirnya panggil juga sih. Entah gimana, orang Bang Gojek itu tuh WA. Kak Frida nggak gitu dengar. Dia telepon, Ibu posisinya di mana? Saya nggak tahu nih Pak posisinya. Karena saya tidak menguasai daerahnya, nama jalannya. Pokoknya patokannya deket sini. Nah, nggak lama kemudian datang tuh tukang ojeknya. Lah, kita sama-sama kaget adik-adik. Ternyata itu tukang ojek yang suka mangkal di sekolahan Kak Frida kalau sebelum Covid ya. Nah, lalu Kak Frida bilang, Pak Yanto, Bu Ibu kok tadi saya udah feeling nih jangan-jangan Bu Frida nih. Lalu, wah kebenaran sekali ya. Nah, lalu selama di perjalanan Kak Frida sama Pak Yanto itu cerita. Lalu Kak Frida bilang, kok Pak Yanto kurus sekali sekarang? Iya Bu, saya sakit. Ya saya udah lama sakit. Nah lalu Kak Frida bilang, sekarang sudah sembuh Pak? Ya masih berobat sih. Nah akhirnya udah setelah sampai rumah ya udah. Berapa hari kemudian ketika Kak Frida ikut ibadah doa secara online ya. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan Kak Frida. Ya kok teringat kepada Pak Yanto ya. Secara Roh Kudus menggerakkan Kak Frida untuk mendoakan Pak Yanto. Nah akhirnya ketika bulan Februari ketemu sama Pak Yanto di sekolah. Dia bilang, Bu Frida udah lama belum? Masih lama? Yuk saya anterin pulang ke rumah Bu Frida. Lalu ibu bilang, gak usah deh Pak Yanto, saya pulang sama teman-teman. Nah adik-adik, Kak Frida melihat Pak Yanto sekarang sudah agak sehatan ya, sudah agak segeran. Waktu ketemu Kak Frida waktu bulan Desember kemarin, agak pucet, kurus ya. Nah adik-adik, itulah gunanya kita doa syafaat buat orang-orang ya. Walaupun dia belum mengenal Tuhan, tugas kita adalah menabur. Biar Tuhan yang menuai ya, biar Tuhan yang bekerja. Kita menabur aja ya. Nah adik-adik, Tante Frida mau cerita nih tentang seorang tokoh di Alkitab Perjanjian Lama ya. Nah adik-adik, Bapak ini berdoa untuk bangsanya ketika bangsanya sedang menghadapi peperangan. Di suatu tempat yang bernama Rafidim, datanglah orang Amalek melawan bangsa Israel. Lalu Musa menyuruh Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang. Lalu Musa bersama orang-orang pilihan berangkat untuk berperang melawan orang Amalek. Adik-adik tahu kan kalau orang-orang pilihan itu pasti yang terbaik, yang gagah perkasa, yang berani, yang kuat. Itulah orang-orang pilihan. Nah, Musa ini berkata kepada Yosua, ya, saya tidak ikut berperang. Saya bersama dengan Harun dan Hur akan naik ke puncak. Ya, saya akan berdoa untuk kalian. Nah, adik-adik,
Musa, Harun dan Hur naik ke puncak ya. Dia mengangkat tongkat. Ya, si Musa ini, Bapak Musa ini mengangkat kedua tangannya dengan tongkat Allah. Ketika Musa mengangkat tongkat tersebut, orang Israel menjadi kuat. Sehingga pertempuran itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik bisa bayangkan kalau tangan terus naik ke atas, bagaimana rasanya? Pegal ya. Sekuat-kuatnya paling kuat berapa jam ya. Nah, itu pun dialami oleh Musa ya. Dia sudah gak tahan ya. Sudah capek, sudah lelah ya. Akhirnya Harun dan Hur melihat bahwa Musa sudah lelah. Mereka cepat-cepat menghampiri Musa. Musa didudukkan di atas batu dan kedua tangannya ditopang ya, yang sebelah ditopang sama Hur, yang sebelah ditopang sama Harun. Nah, sehingga tongkat itu naik lagi ke atas, ya, tongkat Allah itu naik ke atas dan apa yang terjadi? Bangsa Israel telah menang melawan orang-orang Amalek. Tadinya waktu tangan Musa turun, orang Israelnya kalah, tapi ketika tangannya dinaikkan lagi, bangsa Amalek yang kalah. Wah, peperangan itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Nah, dari cerita tadi adik-adik ya, bukan Musanya yang hebat ya, tapi siapa yang hebat? Iya, Tuhan yang hebat ya, Tuhan yang menyertai orang percaya. Nah, karena Musa sungguh-sungguh berdoa, dia berserah diri kepada Tuhan, sehingga kemenangan itu menjadi milik bangsa Israel. Nah, adik-adik, apapun masalah adik-adik saat ini, mungkin ada keluarga adik-adik yang sakit, ada adik-adik yang sedih, atau ada teman-teman adik-adik yang lagi susah. Kalau kita mau berdoa, kita terbeban buat mereka, pasti kita akan melihat kemenangan dari permasalahan tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa itu apa yang kita lipat? Tangan kita ya. Nah, oh iya, Musa disuruh Tuhan untuk menulis dalam sebuah kitab ya. Nah, supaya mengingat bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan tak lama kemudian Musa pun mendirikan mezbah sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa nih, yang kita lipat kelima tangan kita. Nah, adik-adik tahu tidak? Ya. Nah, pertama, jari kita apa nih? Ibu jari atau jempol, ya. Nah, yang kedua, telunjuk. Ketiga, jari tengah. Keempat, jari manis. Kelima, kelingking. Ya. Nah, jari jempol ini, ya, kita doakan orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti mama, papa, sahabat, keluarga ya. Supaya Tuhan senantiasa memberkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati adik-adik. Yang kedua, telunjuk. Ya, kita doakan pemimpin kita. Doakan guru-guru sekolah minggu. Doakan guru-guru di sekolah ya. Nah, atau yang punya guru les, doakan guru lesnya. Yang ketiga, jari tengah. Ya, jari tengah ini jari yang paling tinggi. Kita doakan pemimpin kita, ya, Pak Jokowi, Bapak Gubernur kita, ya, orang-orang yang memerintah negeri ini, ya. Yang keempat, jari manis, ya, yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang punya masalah. Ya, itu kita doakan. Yang kelima, kelingking. Ya, jari yang paling kecil. Ya, bahwa kita ini kecil, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, ya. Tapi Tuhan bisa mengubah
kita yang kecil ini yang kita tidak apa-apa menjadi pendoa yang sangat luar biasa. Adik-adik mau berdoa bukan buat diri sendiri. Tapi mulai sekarang setelah adik-adik mendengar firman Tuhan ini, adik-adik mau berdoa syafaat. Berdoa, pertama kita berdoa dulu, kita menyembah Tuhan, nyanyi-nyanyi dulu. Lalu kita berdoa untuk papa mama, kita berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru di sekolah, guru les ya. Yang ketiga untuk Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden diberi kesehatan, diberikan hikmat untuk memimpin negeri ini. Juga Bapak Gubernur dan stafnya ya. Nah, yang keempat untuk teman-teman kita yang sakit ya. Untuk teman-teman kita yang lagi ada masalah. Ya, untuk keluarga kita, om kita, tante kita mungkin yang sedang sakit. Orang-orang yang saat ini sedang corona, adik-adik bantu ya, doa ya, supaya mereka cepat sembuh dan negeri ini boleh dipulihkan ya. Kita boleh kembali ke sekolah ya. Enak kan kita bisa ketemu teman-teman daripada belajar di rumah terus ya. Adik-adik tentu bosen ya. Nah, Tante Frida aja, Kak Frida ini sebagai guru ya, rindu sama anak-anak. Ketemu biasanya kalau di sekolah tuh kita bercanda, kita main. Tapi kalau kita Zoom mana bisa, paling ngobrol aja, ketawa-ketawa gitu ya. Nah, kita nggak bisa main petak umpet, main kejar-kejaran gitu ya. Nah, anak-anak ya, mulai hari ini kita mau berdoa ya, berdoa syafaat ya. Nah, oh ya, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Dihafalkan ya adik-adik ya. Cepat kirim cepat. Jangan lupa posisi kameranya ya. Jangan berdiri tapi posisinya landscape ya, tiduran ya. Supaya nanti waktu diedit jadi bagus ya. Jangan lupa ya. Juga di WA ke grup. Tante, saya sudah ibadah. Saya sudah baca ayat hafalan. Kirim videonya ya. Ditunggu ya adik-adik ya. Tuhan memberkati untuk firman Tuhan hari ini. Selamat beristirahat. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Setelah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kami boleh mengerti Tuhan bahwa kami tidak boleh berdoa untuk diri kami sendiri. Kami harus berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami harus mendoakan mama papa kami, terlebih mereka yang belum percaya Engkau. Kami punya tugas mendoakan biar Tuhan yang bekerja untuk mereka Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau. Untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Juga kami berdoa juga untuk Bapak Jokowi Tuhan, berikan hikmat di dalam memimpin negeri ini. Juga untuk Pak Gubernur dan orang-orang yang berada di dalam pemerintahan. Tuhan berkati, berikan hikmat di dalam mereka memimpin negeri ini. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu kami. Dan Tuhan berkati juga teman-teman kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan acara di rumah kami. Mungkin kami akan istirahat, mungkin juga kami akan bermain bersama dengan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik terberkati ya. Apalagi Kak? Jangan lupa buat adik-adik untuk ngumpulin tugas ke guru kelas masing-masing. Ditunggu ya. Sama kita mau ngingetin lagi adik-adik Untuk menjaga protokol kesehatan. dengan yaitu cara apa aja Kak? 3M. Yaitu memakai masker,
mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, menjaga jarak. oke adik-adik, ibadah Abi hari ini sampai di sini dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, sampai jumpa adik-adik. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta? Dua. Percayaan kamu akan menemani. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.